Apa kabar kawan-kawan? Salam solidaritas. Melalui kuasa hukumnya, Gubernur Banten sudah resmi melaporkan para buruh yang menerobos masuk ke dalam ruang kerja gubernur. Dan semalam, tepatnya pada tanggal 25 Desember, jadi Sabtu malam, itu ada informasi bahwa beberapa buruh yang menerobos masuk di dalam ruangan kerja gubernur dipanggil oleh Polda Banten untuk dimintai keterangan. Tentu saja kita menyesalkan apa yang dilakukan oleh Gubernur Banten yang alih-alih merespon aspirasi dari kaum buruh, alih-alih memenuhi apa yang dituntut oleh kaum buruh, tetapi justru mengadukan ke polisi para buruh yang beberapa waktu lalu melakukan aksi di kantor Gubernur Banten. Dan saya kira ada banyak respon juga yang menyayangkan terkait dengan sikap dari Gubernur Banten untuk membuat pengaduan begitu terhadap para buruh yang sejatinya hanyalah ingin menyampaikan aspirasi terkait dengan upah minimum tahun 2022. Kita bisa melihat ada beragam tanggapan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya misalnya dimuat dalam kompas.tv. Di sana dikatakan bahwa Gubernur Banten geram ruang kerjanya diduduki buruh, Kapolda justru sayangkan nihilnya pejabat Pemprov. Pihak kepolisian menyayangkan nihilnya pejabat representatif pemerintah Provinsi Banten saat buruh melakukan aksi demonstrasi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh itu berujung pada penggerudukan kantor Pemprov Banten, bahkan ruang kerja Gubernur Wahidin Halim sempat diduduki oleh buruh. Adapun aksi unjuk rasa tersebut dilakukan dalam rangka menuntut revisi besaran upah minimum kabupaten kota Provinsi Banten tahun 2022. Polda Banten menyayangkan tidak adanya pejabat representatif dari Pemprov Banten. Kata Kapolda Banten, Irjen Pol Rudi Herianto seperti dikutip dari kompas.com pada Sabtu 25 Desember 2021. Sebagai informasi, saat aksi unjuk rasa buruh berlangsung hingga berujung pada pendudukan ruang kerja Gubernur Banten, tidak ada pejabat tinggi Pemprov Banten yang berjaga di lokasi. Rudi mengaku menyayangkan terjadinya kondisi tersebut. Selain itu, ruang yang digunakan untuk diskusi antara buruh dan pegawai pemerintah Provinsi Banten juga tidak cukup memadai. Ruangan tersebut, kata Rudi, tidak cukup untuk menampung sejumlah orang baik kedua belah pihak. Polda Banten juga menyayangkan tidak adanya tempat yang dapat digunakan untuk menerima audiensi massa buruh guna berdialog dan berdiskusi, kata Rudi. Rudi menjelaskan, penggerudukan yang dilakukan massa buruh bermula saat Polres Serang Kota dan instansi Pemprov Banten mengizinkan 50 perwakilan pendemo memasuki kantor Pemprov Banten. Personel Pemprov Serang Kota telah berkoordinasi dengan Kadisnaker dan Asda Pemprov Banten untuk menerima 50 perwakilan massa buruh guna beraudiensi dan menyampaikan aspirasi secara langsung, ujar Rudi. Menurut Rudi, para buruh kemudian memasuki ruang Kadisnaker, namun ruang tersebut tidak cukup besar untuk menampung massa buruh yang diperbolehkan masuk. Buruh lantas meminta untuk bertemu Sekretaris Daerah Banten. Rudi mengatakan Sekda Banten saat itu berhalangan untuk menemui para buruh lantaran ada kegiatan lain. Setelah gagal menemui Sekda Banten, buruh kemudian meminta untuk bertemu Gubernur Banten Wahidin Halim. Mereka kemudian langsung menuju ruang kerja Gubernur Banten. Setibanya di ruang kerja Gubernur Banten, massa tidak bertemu dengan gubernur dan melakukan aksi di dalam ruang kerja gubernur, ucap Rudi. Jadi seperti apa yang disampaikan dari pihak kepolisian sendiri, bahwa aksi pendudukan itu sebenarnya tidaklah seperti yang kita gambarkan bahwa massa melakukan anarkisme kemudian menerobos masuk ke dalam ruangan. Tapi sejatinya ini adalah massa yang sudah diizinkan untuk masuk ke dalam kantor gubernur untuk melakukan audiensi. Nah sayangnya ketika itu dilakukan tidak ada pejabat representatif dari Gubernur Banten yang kemudian menemui para buruh dan juga tidak ada ruang yang cukup representatif sebagai tempat jalannya audiensi antara buruh dengan pihak Pemprov Banten. Tetapi kemudian Gubernur Banten justru ngotot untuk mempolisikan para buruh yang menduduki ruang kerjanya. Dan terkait dengan itu, ada banyak pandangan yang disampaikan dari elemen masyarakat terkait dengan sikap yang diambil oleh Gubernur Banten. Yang pertama, seperti diberitakan dalam dikdayamedia.id, disampaikan bahwa Gubernur Banten diminta introspeksi diri. Ditulis dalam berita ini, Gubernur Banten Wahidin Halim diminta agar tidak menyalahkan orang lain dalam insiden buruh yang menduduki kursi ruang kerjanya. WH diminta untuk mengintrospeksi diri terkait insiden tersebut. Dewan Pembina Saung Hijau Indonesia atau SAHID
Manarmas mengatakan bahwa sebagaimana yang pihaknya baca di berbagai media massa, WH menganggap bahwa insiden menduduki kursi ruang kerjanya merupakan presiden buruk. Jadi memang kita akui apa yang terjadi kemarin itu adalah sesuatu yang memalukan dan memang menjadi presiden buruk, ujarnya. Akan tetapi, ia menilai bahwa apa yang menjadi reaksi dari WH justru jauh lebih menjadi presiden buruk. Sebab reaksi WH terlihat berlebihan hingga menyalahkan berbagai pihak atas kejadian itu. WH seolah-olah menyalahkan pihak-pihak lain sebagai penyebab terjadinya tindakan yang oleh Pak WH disebut anarkis itu, ucapnya. Ia menegaskan sikap dari WH tersebut dapat menjadi pemicu terganggunya kondusivitas antar lembaga di Provinsi Banten. Manar menuturkan, seharusnya WH tidak bereaksi dengan adanya insiden pendudukan di ruang kerjanya. Namun seharusnya WH melakukan introspeksi diri dengan kejadian itu. Menurut saya WH harus introspeksi diri lah, terutama pendekatan atau pilihan-pilihan cara berkomunikasi Pemprov Banten dengan kalangan buruh yang harus diperbaiki, ungkapnya. Menurut Manar, para buruh pada saat menggelar aksi unjuk rasa hingga menduduki ruang kerja Wahidin Halim bukan bertujuan untuk merusak maupun mempermalukan Pemprov Banten. Namun keinginan para buruh ialah melakukan dialog dengan gubernur terkait dengan nasib upah mereka. Itu yang harus menjadi catatan penting. Saya berharap tidak ada yang perlu saling menyalahkan, yang perlu adalah introspeksi diri. Teman-teman buruh ini tidak akan menghentikan aksi sebelum mereka bisa berdialog dengan Pak Gubernur, tandasnya. Jadi pernyataan dari Manarmas ini menarik begitu, karena seharusnya justru WH harus melakukan introspeksi diri begitu ya, terkait dengan pilihan komunikasi yang dilakukan oleh pihak gubernur. Karena kalau pihak gubernur aspiratif mau menerima buruh, mau ada ruangan yang representatif untuk berdiskusi, saya kira kejadian pada tanggal 20 Desember yang lalu tidak akan terjadi. Kritik juga datang dari mahasiswa. Ada mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia yang menyatakan bahwa langkah Gubernur Banten melaporkan buruh ke polisi dinilai tidak bijak. Dalam sindonews.com disampaikan bahwa langkah Gubernur Banten Wahidin Halim melaporkan buruh ke Polda Banten dinilai tidak bijak. Aksi buruh hingga menduduki ruang kerja gubernur beberapa hari yang lalu merupakan wujud kekecewaan terhadap Pemprov Banten yang tidak memenuhi tuntutan revisi upah minimum provinsi atau UMP. Sikap Gubernur Banten terlalu berlebihan dalam merespon buruh. Harusnya gubernur bisa bijaksana menyikapinya. Bagaimanapun aksi buruh wujud dari kekecewaan terhadap pemerintah, kata Ketua Umum DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi Banten, Rizky Ali Rohman, Sabtu 25 Desember 2021. Sebagai kepala daerah, kata Rizky, seharusnya Gubernur Banten mengajak kelompok buruh berdialog agar setiap aspirasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik, bukan malah justru dilaporkan. Gubernur Banten seharusnya mempertimbangkan kembali sebelum melakukan pelaporan terhadap buruh. Harusnya diajak duduk bersama, berdialog agar sama-sama menemui solusi, katanya. Atas dasar itu, Permahi mendorong Gubernur Banten dapat menarik kembali laporannya dan menyarankan mengajak buruh untuk duduk bersama berdialog. Lebih baik mengedepankan dialog. Saya kira lebih baik ajak perwakilan buruh untuk berdialog agar menemukan solusi, katanya. Kritik juga datang dari Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik atau ALIP, Uday Suhada, yang menyebut bahwa Wahidin Halim telah kehilangan marwahnya sebagai Gubernur Banten. Ini menyusul aksi yang dilakukan oleh para buruh ketika menduduki kantor KP3B begitu. Jadi dia mengatakan ini peristiwa pertama di tanah air, ruang kerja gubernur diduduki para pendemo. Bukan soal WH, tapi soal jabatannya yang nampak kehilangan marwah, ujar Uday saat dikonfirmasi pada Sabtu 25 Desember 2021. Padahal, kata Uday, jika di awal Wahidin bisa sisihkan waktu untuk menemui buruh, seraya berdiskusi dan tidak menyinggung perasaan buruh, maka tidak akan terjadi insiden tersebut. Tapi ini kembali kepada style kepemimpinan WH, andai saja sejak awal ia bersikap lebih bijak, ajak duduk bersama, libatkan pula Kadisnaker dan para pihak lainnya untuk mencari solusi, tak berujar suruh ganti karyawan, peristiwa buruk itu tak perlu terjadi, jelasnya. Terpisah, salah satu pesohor Lebak sekaligus mantan anggota DPRD Banten, Agus R. Wisas, meminta agar Gubernur Wahidin introspeksi diri pasca insiden beberapa waktu yang lalu yang telah merenggut martabatnya tersebut. Gubernur diminta introspeksi diri.
Kenapa buruh bisa seperti itu? Buruh nggak mungkin seperti itu kalau mulut Wahidin punya adab. Wahidin nggak pantas menuntut ini itu. Gubernur ini melayani rakyat, jangan pengen dilayani, kata Agus kepada faktaidn.com. Tidak hanya itu, bahkan dari KNPI juga menyayangkan sikap yang dilakukan oleh Gubernur Banten. Seperti diberitakan dalam liputan6.com, disampaikan bahwa Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Daerah KNPI Provinsi Banten, Rudi Gani, menyayangkan pernyataan Wahidin Halim yang seolah menyalahkan pengamanan polisi saat buruh masuk ke dalam ruang kerjanya. Kita menyayangkan bukan pada maksa aksinya, melainkan pada pernyataan gubernur yang seolah menganggap polisi lalai dalam menjaga ketertiban masyarakat, ujar Rudi Gani kepada wartawan melalui keterangan tertulis Jumat 24 Desember 2021. Rudi menilai, aksi sudah diatur dalam undang-undang. Dalam menyuarakan pendapatnya, masa aksi memiliki kebebasan dan dilindungi oleh undang-undang, dan pihak kepolisian telah melakukan pengamanan. Yang salah bukan masa aksi ataupun pengamanan dari kepolisian, yang pasti pihak kepolisian telah melakukan pengamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku, ucap Rudi. Atas kejadian itu, dirinya menilai yang bertanggung jawab untuk pengamanan penuh adalah kepolisian, akan tetapi mereka tidak lantas dianggap sebagai penyebab atas kejadian tersebut. Kami dari DPD Banten tentu tahu bahwa kepolisian telah mengerahkan personilnya. Pernyataan gubernur perlu untuk dipertanyakan kembali, tegas Rudi. Teman-teman, saya kira itu berbagai tanggapan yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang pada intinya adalah justru menyayangkan apa yang dilakukan oleh Gubernur Banten yang alih-alih merespon aspirasi kaum buruh, memenuhi tuntutan kaum buruh, tapi justru mempolisikan dari kaum buruh. Tentu saja kita akan terus memberikan dukungan kepada kawan-kawan di Banten yang kabarnya hari ini sudah mulai ada yang dipanggil ke Polda untuk dimintai keterangan. Dan tentu saja perjuangan kaum buruh untuk menuntut upah yang layak tidak akan pernah berhenti sampai di sini.